cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari damai hanya ku ketahui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus jalan hidupku. Sama-sama kita Kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk bersuka cita, bersorak-sorai demi nama. Kami meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan Amin. amin. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berbahagia, kita mau bersuka cita. Boleh sama-sama tangan di atas. Yang berbahagia sama Tuhan, berkumpul bersama-sama, boleh katakan amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
satukan kita, memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih bersemangat lagi. hari ini terasa bahagia, Berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Masih bersemangat? Amin. Yes. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan, amin? Amin. Come on. Come on. Come on, come on. Kenapa jongkok? Yeay, boleh tangannya di atas. Kasih Tuhan kita begitu besar, amin. Ya, tangan di atas ya. Ku besar, lebih luas dari dosa, kasih yang menyembuhkanku. Selamat datang.
dibangkitkan, baru kau beri hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, memulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, kau beri dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Amin. Yes. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena kami sudah bersuka di dalam Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tidak hanya mendengar ya Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kudus hadirat-Mu, karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes. Ku menyembah
karuniamu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau, amin. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemurahan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, kami mau bersyukur. Terima kasih bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu Yesus. Kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian bagimu Yesus, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di
November. Kami percaya Tuhan tema tentang menemukan hati Tuhan boleh kami lanjutkan. Juga hambamu, Evangelis Alan Jericho Siapun juga di Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus nama Tuhan permuliakan. Setiap kami diberi rohmu yang kudus, kami boleh paham dengan bahasa muda, kami boleh lakukan tepat seperti yang Tuhan hendaki dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama kita katakan, amin. Tunggu. Jangan Pak, Alan. Ya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada puji Tuhan. Haleluya. Katakan Senang puji Tuhan ya. Senang puji Tuhan, senang menyembah Tuhan. Bersyukur. Pastinya bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Yes, amin. Gak pernah terlepas, setiap waktu, setiap detik kita hidup karena anugerah Tuhan. Dan seringkali kita lupa. Tapi kalau kita kembali merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita selalu semangat. Dimanapun berada, dimanapun situasi kita tetap semangat memuji Tuhan dan pastinya hidup dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Bino untuk memberikan saya waktu dan ruang untuk sharing firman Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, saya berdiri di sini bukan berarti lebih pintar, bukan berarti lebih hebat, enggak. Kita semua belajar firman Tuhan. Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema yang dikasih hari ini sama saya ya adalah menemukan hatinya Tuhan. Ya. Sebenarnya saya juga belajar nih Mas Bimo nih, menemukan hatinya Tuhan seperti apa, gitu kan. Dan saya sih izin sebelum saya bahas firman Tuhan, saya sharing firman. Saya izin lagi ke saudara semua, mungkin saudara bisa kasih jawaban, jadi aktif aja. Di sini ada berapa orang? Banyak ya? 5.000 ya. Jadi saya bisa pilih aja di sini. Menurut saudara, menemukan hatinya Tuhan dari orang yang paling terdekat dari saya, Bapak Ishak Demoli. Menemukan hati Tuhan itu seperti apa sih, Pak Ishak? Boleh ya, Pak Bimo ya? Silakan. Gitu ya. Menemukan hatinya Tuhan, boleh duduk, boleh berdiri. Artinya kita lihat dari kesadaran kita, kalau kita masih hidup dalam apa, kita masih bisa hidup dalam kode itu, kita sudah menemukan hati Tuhan itu dalam arti kita sudah bisa menemukan kasihnya sepanjang hari kita di dalam Tuhan itu kita. Oh, berarti merasakan hatinya, merasakan kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan. Coba kasih tepuk tangan. Sangat diberkati Tuhan. Bu Mary mungkin? Karena melihat ke sini, boleh? Menemukan hatinya Tuhan itu seperti apa sih? Menemukan hatinya Tuhan. Ya. Mungkin kalau saya tidak menemukan hati Tuhan sih nggak ada di sini saat ini. Kebaikan Tuhan berarti ya. Oke. Pasti baik dong. Ya. Kebaikan lah ya, Ya. yang umum. Ya. Terus apa ya? Mungkin kalau kita kan nggak bakal nyampe seharian ini ya, banyak ya sebenarnya kebaikan Tuhan. Menemukan hatinya Tuhan itu apa ya? Kadang kalau kita lagi ada worry menghadapi sesuatu gitu kan, kita masih bisa tenang. Berarti hampir sama jawaban dengan Iya, Pak hampir Bimo sama ya. ya. Kasih Tuhan kebaikan Iya. Tuhan. Itu sih Pak. Kasih tepuk tangan juga buat kasih dalam Tuhan. Kita tahu kita bawa hidup dalam Tuhan, betul banget. Saya setuju banget ya, makanya kenapa saya lempar balik ke teman-teman semua, karena lagi-lagi kita setiap waktu itu kita belajar firman Tuhan. Makanya kalau ada masukan seperti ini, saya juga belajar ternyata seperti ini, menemukan hatinya Tuhan. Dan kemarin pas dikasih tema, saya berpikir menemukan hatinya Tuhan tuh gimana ya, saudara ya. Saya berpikir karena kenapa ya, kalau saya ngasih kiasan seperti perumpamaan nih, kalau kita menemukan hati, nggak usah Tuhan ya, menemukan hati manusia aja, gimana rasanya kita menemukan hati manusia? Karena kan kita tahu ya, hati itu sifatnya di dalam ya, di dalam. Ada peribahasa katakan laut bisa diukur, hati manusia siapa yang bisa mengukur kan? Ya. Duduk saudara di sini, saya nggak tahu pikiran, apalagi cicilan, apalagi macam-macam lah, apalagi kesel sama orang gitu. Nah itu saya berpikir itu menemukan hatinya Tuhan. Saya ngambil dari yang sederhana aja antara kita. Dan saya berpikir bahwa saya merenungi
berarti kan kalau kita menemukan hati seseorang itu seperti seorang yang lagi mungkin mau pacaran seperti itu kan. Kita harus ada pendekatan, harus ada hubungan lebih kuat supaya kita mengerti artinya Tuhan. Mungkin kayak Bu Mary ya, kalau Bro El di video kalau mendekati hati Bu Mary kan harus mengenal hatinya kan. Saya dalam arti bagaimana sih kita mengenal hati seorang itu. Kalau seorang yang misalnya mendekati, berarti kita mesti mengenal lebih dalam, baru kita tahu kesukaannya itu apa sih. Mungkin ada orang yang sukanya itu sukanya jalan-jalan, ada orang yang sukanya itu kayak mungkin sesuatu yang lebih enggak serius, yang sesuatu yang bercanda gitu. Kayak seperti saya, mungkin saya mendekati istri saya yang dulu pacar saya deketin, pasti saya pendekatan dulu, nggak mungkin saya tahu, nggak mungkin saya deketin dulu, ini sukanya apa sih. Saya mencoba mendekati banget sampai saya connect, tahu ini sukanya ini gitu. Saya deketin, baru saya bisa masuk, baru saya ada connect, dia dapat hati saya dapat hatinya dia. Dan seperti itu ada konektivitas yang kuat. Dan ini seperti ini, makanya saya katakan menemukan hati Tuhan berarti ada satu hubungan yang sangat dekat dengannya, dengan Tuhan. Dan itu membuat kita menemukan dan mengerti hatinya. Karena menemukan hati Tuhan bukan kayak kita mau cari barang ya. Menemukan hati Tuhan misalnya kita cari gitu di mall atau di mana, di Pulau Gadung gitu, kita cari hati Tuhan. Enggak, hati Tuhan itu kita mesti ada satu hubungan yang sangat kuat, baru kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Dan berikut, lalu bagaimana caranya kita membuat hubungan yang dengan kuat. Dan di sini saya coba rangkum, saya coba buat satu pengertian saya belajar kemarin. Saya ambil 3 poin. Yang pertama, memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan berikutnya, sebelum masuk sini, sebelumnya mengerti dan memahami firman Tuhan. Pastinya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau bicara memahami dan mengerti firman Tuhan udah pasti dan pasti banget harus sering-sering baca firman Tuhan, baca Alkitab, baru kita mengerti. Karena kita dari kecil, mungkin dari sumur kani, sekolah minggu, pasti udah diajarin bahwa firman Tuhan itu adalah suara hatinya Tuhan. Karena sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kalau saya bilang lebih gampang cari hatinya itu adalah hati manusia. Manusia penuh misteri ya. Tapi hati Tuhan tuh jelas loh. Firman Tuhan udah tertulis di firman Tuhan. Begini. Di dalamnya ada apa? Ada larangan, ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada semua dari mulai awal bumi ini penciptaan sampai berakhir. Cara tata ibadah, cara kita berjemaah, cara kita melayani, itu semua udah ditulis. Jadi jelas banget, udah jelas. Mungkin kalau orang hukum udah jelas ada KUHP, kalau orang kalau orang pajak udah jelas bahwa ininya maksudnya adalah hukumnya ayat itu final. Kalau final nggak bisa dirubah. Seperti kayak firman Tuhan sifatnya tuh final. Jadi kita memahami dan mengerti firman Tuhan. Jadi wajib dan harus memang kita membaca firman Tuhan. Kapan kita membaca firman Tuhan? Di gereja? Enggak, setiap waktu. Lagi-lagi saya bilang kita balik ke pribadi. Baca firman Tuhan itu pintar-pintar kita di mana kita punya waktu, kesempatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sering banget di motor. Dan saya nggak tahu berapa kali atau mungkin beberapa ratus kali saya baca firman Tuhan pas di motor. Terlalu sering dan sering banget saya berhenti baca firman Tuhan. Saya wajib harus baca satu pasal satu hari. Kalaupun terlewat, maaf saya Tuhan. Saya bukan katakan setiap hari saya baca firman Tuhan, tapi saya berusaha satu pasal firman Tuhan. Karena saya tahu saya orang yang lemah. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa tubuh ini adalah lemah. Dan saya butuh firman Tuhan. Kapan saya butuh firman Tuhan? Setiap waktu. Saya nggak bisa memungkiri bahwa saya orang yang hebat sempurna, enggak. Mata saya masih mata di dunia, bukan di surga. Bisa tergoda, tapi karena saya ada firman Tuhan mengingatkan. Begitu saking sering kita baca firman Tuhan, semakin seperti garis iklan di TV. Begitu kita melakukan satu kesalahan, firman Tuhan katakan demikian. Jadi ada indikator.
Makanya kenapa pentingnya firman Tuhan? Disitulah suara Tuhan, hati Tuhan tuh melekat. Jangan kalau misalnya saya mau nyuri, kamu jangan mencuri gitu. Misalnya, kamu matamu jaga kayak gitu. Saya nggak mungkin bahwa saya manusia dan saya masih lemah. Tapi demikian firman Tuhan begitu kuat membatasi kita, menjaga kita, membuat kita cara hidup kita benar dalam Tuhan. Dua ayat yang saya ambil petik berikutnya. Di dalam firman Tuhan ada beberapa contoh, dan di sini ada satu pasal saya ambil, dikatakan firman Tuhan ini begitu jelas. Firman Tuhan katakan betapa Tuhan sayang kepada kita. Ini kita juga tahu dari firman Tuhan. Jadi kalau kita lagi bete, kita lagi sedih, kita lagi ada bermasalah, kita lagi ada permasalahan atau apapun, cicilan, apalah, pinjol atau apa, atau permasalahan apapun, kita ingat firman Tuhan ini. Seperti itu kalau udah melekat. Dikatakan di Mazmur 103 ayat 13 dikatakan seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi udah pasti ada jaminan kalau saudara hidup dalam Tuhan, seberapapun keadaan kita, seberapapun masalah kita pegang firman Tuhan ini, kita berdiri kuat, kita berdiri teguh. Saya mengalami, saudara, saya bukan ayah, saya mengalami masalah bank besar. Dulu saya kerja, utang saya besar. Saya didatengin sama pinjaman, bukan zaman sekarang, pinjol sekarang ya. Dulu kartu kredit. Zamannya berapa belas tahun lalu. Itu saya datengin, ampun segala macam saya datang. Saya cuma bilang, Pak, Bapak mau penggal kepala saya nggak bisa bayar Bapak gitu kan. Tapi saya tahu saya salah. Tapi begitu saya berbalik sama Tuhan, saya takut sama Tuhan, saya tahu janji. Mulai saya lunasin, saya datang itu 7 tahun kemudian saya datengin banknya. Saya bilang lunas, nggak apa-apa. Walaupun sekarang masih ada yang belum. Tapi saya dalam hati saya mencoba pelan-pelan dari berapa. Tapi intinya, kalau kita udah hidup benar, hidup kita udah strict kepada Tuhan, apapun keadaan kita nggak pernah takut. Kita nggak pernah takut. Seperti firman Tuhan katakan Mazmur 103 ayat 13. Saya ambil contoh betapa Tuhan, betapa Bapa sayang kepada kita. Hatinya Tuhan kita pegang. Berikutnya Mazmur 112 ayat 1 ini bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang seorang yang mengikuti akan perintahnya. Ada janji Tuhan. Dikatakan di Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi bicara firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu senang banget kalau kita itu mengikuti firman-Nya, tunduk kepada firman-Nya. Pasti Tuhan selalu kasih hati kita tuh sukacita, karena kita tahu hati Tuhan tuh udah di dalam kehidupan kita. Jadi makanya kalau misalnya peribahasanya, saya nggak suka ngambil sesuatu yang sederhana. Jadi kalau saudara misalnya melihat seorang yang sepertinya yang mungkin nggak punya apa-apa segala macam, tapi hidupnya bahagia, sukacita, karena ada hatinya Tuhan di dalam hidupnya. Ya pastimu ya. Jadi ada sukacita yang meluap, dan itu ada satu connect, kita menemukan hatinya Tuhan. Jadi begitu kuatnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang membuat kita selalu bersukacita. Berikut, saya nggak lama-lama ya. Yang kedua, firman Tuhan, saya bikin poin yang kedua adalah memuji dan menyembahnya. Jadi yang pertama, kita menemukan hatinya Tuhan pertama karena kita mengerti dan memahami firman Tuhan. Caranya seperti apa? Ya membaca firman Tuhan. Di situ semuanya tertulis, janji Tuhan, berkat Tuhan. Dan yang kedua, memuji dan menyembahnya. Saya tipikal maksudnya saya bukan tipikal seorang yang ya orang lain-lain ya. Saya tipikal bukan orang yang kan kita tahu ya bahwa di gereja itu tipenya lain-lain. Ada yang sepertinya lebih dominan firman Tuhan, ada yang pelajaran, ada yang dominan pujian penyembahan. Mungkin di dalam satu, karena ya lagi-lagi saya sebagai pemain musik, jadi banyak denominasi gereja dan model lain-lain. Ada yang satu ibadah tuh ulamaan pujian dan penyembahan ada. Saya di sini saya bilang bukan soal mana yang lebih penting dan lebih diprioritasin. Tapi memang di 3 poin ini sebenarnya cara hidup kita harus seperti ini. 3 ini walaupun mungkin gereja ada yang lebih menekankan kepada sesuatu yang poin yang dari sini, tapi
sebenarnya 3 poin ini adalah cara hidup kita sebenarnya. Yang kedua adalah memuji dan menyembahnya. Setelah kita mengerti firman Tuhan seperti Daud itu sering memuji Tuhan, sering menyembah Tuhan. Coba saudara di bis dia apa kalau lagi ada apa, puji Tuhan, menyembah Tuhan, puji Tuhan. Karena seperti mungkin seperti anak-anak lah, atau seperti mungkin Fani saat dia memuji Mbak Dini, dia mau coba menemukan hatinya. Ya Fani ya, misalnya mama, atau mungkin kebalikannya, kamu tuh apa ya, kamu tuh sebenarnya pintar deh, kamu pintar banget, mama yakin kamu pintar gitu. Coba kamu belajar lagi deh biar kamu nanti energinya naik lagi, caranya gitu kan. Nanti pasti mama kasih ini kasih itu menemukan hati anaknya. Begitu ditemuin udah pasti dilakukan dengan baik. Jangan kamu nggak pintar, kamu bodoh, kan nggak gitu kan. Nah sama kayak seperti Tuhan, kita muji Tuhan baik. Tuhan kau segalanya bagiku Tuhan. Nggak usah saudara di gereja nggak naik tangga ini bisa menyembah Tuhan. Saudara terima kasih saya naik tangga, terima kasih Tuhan. Saya udah nyampe gereja, terima kasih Tuhan. Perjalanan lancar, terima kasih Tuhan. Saya nggak telat, terima kasih Tuhan. Cara mengucap kita berterima kasih muji Tuhan itu nggak pernah dipengaruhi oleh satu keadaan. Kalau kita dipengaruhi oleh satu keadaan berarti satu hal yang membuat kita tanda tanya, berarti ada sesuatu yang salah pengertiannya. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, kita menyadari bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik dalam kehidupan kita. Hari ini, tepat hari ini, istri saya ulang tahun dan saya menikah udah 10 tahun. Kita menikah tanpa belum punya anak dan kita selalu melewati waktu bersama-sama. Saya selalu bilang sama istri saya bilang saya bukan orang yang sempurna, saya bukan yang ini, saya bisa ini, tapi kamu doain saya supaya selalu saya kuat di dalam Tuhan. Dan kita ya cukup kita masih bisa dibilang bahwa kita jarang berantem, jarang apa gitu, jarang ribut. Dan tadi pagi saya bangun, saya biasalah kalau orang ulang tahun saya ucapkan dan saya rayakan, dan pastinya saya berdoa dulu berdua di kamar, dan saya topang dia, kepalanya saya bilang kamu, karena saya tahu kan kelemahan istri saya kan orangnya nervousan. Istri saya bilang kamu hidup pusing. Jadi kalau dikit-dikit digetak bosnya, kalau udah kerjaan itu mas, kalau udah kerja saya yang pusing mas. Mbak, pas saya di jalan ngelayan itu saya begini, saya resign. Ya udah resign aja gitu. Ya biasa lah perempuan kan. Ya, saya bilang umur yang baru silakan, selamat datang. Umur yang baru harus bertambah iman, harus karena lagi-lagi saya katakan bahwa nggak ada yang terjadi ini tanpa kebaikan Tuhan. Sama kayak Pak Cok dan Ibu Mary katakan bahwa kalau kita merenungkan Tuhan tuh gak ada habisnya kebaikan Tuhan. Kita ngeliat awannya kita bisa nangis loh. Wah terima kasih untuk awan gitu. Terus saya ngeliat matahari, kita bilang terima kasih untuk matahari gitu. Makanya Raja Daud itu dia sering memuji menyembah Tuhan. Dia lucu Daud itu. Dia seorang yang hidup di dalam perjanjian lama, tapi gaya hidupnya di perjanjian baru. Dia seperti orang memuji menyembah Tuhan, dan dia merasakan begitu besar hadirat Tuhan gitu. Dan seperti itulah yang Tuhan mau. Jadi kita puji ya Tuhan, kita puji Tuhan. Gimana sih kalau seorang anak puji bapaknya, ibunya, pasti senang dong. Oh luar biasa, anaknya pasti disayang banget. Apalagi kebalikannya juga mungkin. Kalau misalnya orang tua juga sayang sama anaknya, ya pasti anaknya juga mau berusaha yang terbaik seperti itu. Dan kasih dan pasangan pasti kalau kita bikin yang terbaik, kita puji ya suami istri gitu. Saya sebenarnya bukan orang yang romantis. Saya bukan orang yang romantis. Jadi kalau saya muji istri saya bisa dikatakan agak jarang. Saya paling mentok bilang istri saya tuh bagus, kamu bagus sih begitu. Saya cuma bilang kamu cantik, nggak tahu memang tipikal saya bukan. Tapi dari perhatian saya, dia tahu maksudnya kalau misalnya dia bilang aku mesti berangkat 4:30, nggak usah dia ngomong, saya dulu udah pasti dibangun gitu. Saya strict soal waktu, soal apa, soal pulang, kenyamanan dalam itu saya strict gitu. Soal harus begini mungkin, dan saya mengajarkan dia kalau misalnya dia marah, kecewa, sakit hati segala macam, nyampe rumah dia berharap saya rayu gitu, atau saya bilang wah orang itu nggak benar, dia salah. Begitu dia bilang wah orang itu nggak benar, saya bilang samperin besok kamu tegur baik-baik,
Saya masih ajarin begitu karena saya tahu bahwa balik lagi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita ini pegang hidup kita ini masing-masing. Bukan berarti kita nggak menasihatkan, tapi intinya bahwa pribadi lepas pribadi itu harus puas karena kita yang nanti membawa hidup kita sendiri kepada kehidupan yang kekal. Jadi diingatkan terus. Nah seperti ini. Yang kedua adalah pujian. Di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan agak cukup panjang. Saya minta bantuannya. Ya. Boleh di Ibu? Oke, dari Pak Bimo boleh? Ya. Satu ayat ya. Semuanya saya baca nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa. Oke. Mazmur 150 1-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia dalam segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebenarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini 6 ayat itu semua tentang bicara pujilah Dia. Ini mungkin bisa dikatakan lengkap, ada tarian, ada nyanyi, ada segala macam loh. Bahkan di ayat 6 dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti jelas Tuhan itu senang dipuji. Tuhan itu senang disembah. Dan firman Tuhan katakan demikian. Jadi kita jangan ragu ya memuji Tuhan dimanapun kita berada, di kantor, di tempat usaha kita, di perjalanan, puji Tuhan aja. Dan itu efeknya luar biasa kalau kita udah muji Tuhan, hati Tuhan, kita temukan hati Tuhan, kita dapat, pasti kita dapatkan suatu sukacita, kita dapatkan suatu yang dunia nggak bisa berikan. Langsung di poin yang ketiga, oke, yang review poin pertama adalah mengerti dan memahami firman Tuhan, yang kedua memuji dan menyembah Tuhan untuk menemukan hati Tuhan, yang ketiga adalah hidup penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, 3 poin ini adalah 3 poin yang penting dan sering banget memang di gereja itu lebih dominan yang mana gitu. Ada dominan yang menyembah Tuhan, ada yang dominan pengajaran, dan ada yang dominan juga justru bicara tentang Roh Kudus. Dominan ada gereja yang dominan berbahasa roh seperti itu. Tapi intinya adalah tiga-tiganya itu sangat penting dalam kehidupan kita dan memang harusnya terjadi 3 poin ini dalam kehidupan kita agar kita menemukan hatinya Tuhan. Bicara tentang Roh Kudus ini banyak tertulis di Perjanjian Baru. Di Rasul Paulus mengajarkan tentang Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin, saudara. Jadi memang itu cara kerja Tuhan itu luar biasa. Jadi maksudnya dalam arti adalah kita nggak ditinggalin sendirian begitu aja, tapi terakhir dia berikan kita Roh Kudus agar mengingat apa yang telah dikatakan kepadamu. Dan ini betapa pentingnya, saudara. Saya bisa katakan betapa sangat penting. Bukannya kita nggak bilang kan saya udah rajin gereja, saya kan udah rajin baca firman. Betul, balik lagi. Tapi tanpa butuh Roh Kudus itu seakan-akan tuh kita belum klop. Ada sesuatu yang kita masih perlu diperlengkapi. Karena balik lagi kita nggak bisa menyangka atau merubah firman Tuhan. Roh Kudus ini udah diberikan kepada kita supaya mengingat kita nih, ingetin, dan kita butuh Roh Kudus. Bahkan kalau kita udah hidup dalam Roh Kudus, bukan saya langsung aja kesana, tapi hidup kita tuh bisa seperti, makanya kalau ada orang-orang hidup Roh Kudus itu seperti profetik. Maksudnya profetik adalah bicara tentang ya, tapi bukan berarti langsung jadi satu ini ya, maksudnya satu yang ajang aksi, enggak. Tapi maksudnya dalam arti kita ke depan Roh Kudus katakan jangan. Kita ke kiri, Roh Kudus bilang kanan. Kalau Roh Kudus bilang bergerak, jangan. Itu bukan lagi soal kita baca firman Tuhan, enggak. Itu beda. Itu atau kita butuh waktu kita menguji yang poin enggak. Roh Kudus itu begitu melekat dan mengajarkan. Ini yang terakhir, yang final. Dan itu nih biasanya proses yang ketiga ini memang kita udah melewati 1, 2 rajin baca firman Tuhan, hidup, mengusahakan semuanya. Maka kita diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Roh Kudus itu seperti penghibur. Roh Kudus itu seperti tuntunan di dalam hidup kita, itu lebih daripada, mungkin bisa dikatakan lebih daripada pasangan kita, lebih daripada orang tua kita sendiri. Dan kita wajib, dan kita bukan wajib, maksudnya dan kita memang Tuhan katakan minta dipenuhkan Roh Kudus. Mungkin ada yang masih maksudnya dalam arti itu Roh Kudus itu apa gitu. Roh Kudus itu penting apa enggak, atau Roh Kudus itu fungsinya seperti apa sih gitu. Kalau saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu benar-benar hal yang luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita. Karena karena Roh Kudus ini yang benar-benar menegur kita, mengingatkan kita langsung. Bukan saya katakan kita nggak boleh pelayanan, pas dalam satu hari pun pelayanan kita banyak gitu, tapi kita nggak rajin baca firman Tuhan dan kita nggak dipenuhi Roh Kudus, itu sangat dalam arti sangat berbahaya. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus biar kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau langsung katakan, Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa hal terjadi dalam hidup saya ini. Saya bersyukur betapa luar biasanya demonstrasi Roh Kudus selalu memimpin dalam hidup saya. Dan kalau Roh Kudus bilang kamu begini, saya harus duduk. Bahkan mungkin saudara, sesuatu yang menyakitkan hati bisa terjadi gitu kalau Roh Kudus. Dan itu balik lagi ke personal pribadi pada pribadi. Bukan bicara menekankan soal demonstrasi kayak berbahasa roh ya saudara. Saya bukan antipati, tapi lagi-lagi saya bilang bahwa penuh dengan Roh Kudus itu bukan soal penuh Roh Kudus itu bukan soal kita berbicara berbahasa roh. Bahkan saya pernah ya saudara ya, lagi-lagi saya bukan mendiskreditkan seseorang, tapi karena saya tahu satu tempat itu sepertinya atau kebiasaannya memang kan berbahasa roh. Saya waktu itu saya mengalami sesuatu yang bikin saya malah jengkel. Ketika kita berdoa rata-rata berbahasa, ada satu teman saya datang dan dia di samping saya dan langsung berbahasa roh, dan saya cukup kaget begitu dia berbahasa roh, mulutnya bau rokok gitu. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya saya nggak berhak untuk saya katakan bahwa dia itu penuh sama roh. Saya adalah penuh itu berada dari roh kudus apa enggak. Tapi saya itu bukan hak saya. Tapi begitu dia datang langsung dia berbahasa roh, saya jengkel. Ya dong, roh itu kan tertib. Udah baunya minta ampun gitu kan. Karena sudah baunya minta ampun dan langsung berbahasa roh gitu. Makanya saya katakan bahwa poin ketiga ini, kasih dalam Tuhan penuh dengan roh, mungkin bisa penuh Roh Kudus. Ini mungkin bisa dikatakan kalau kita hidup ini seperti ujungnya ini, tapi harus melewati dua poin itu. Saya agak serem kalau baru pelayanan atau sering pelayan baca firman Tuhan, nggak ada jam waktu, nggak ada pelayanan, begitu berdoa berbahasa roh, saya agak gimana ya mati. Saya bukan orang yang subjektif, tapi kita sadar bahwa firman Tuhan itu kita belajar. Poin yang pertama saya katakan bahwa mengerti dan memahami firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan. Kalau jadi kita hidup benar dulu, baru prosesnya kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan proses 3 poin inilah yang kita bisa menemukan
hatinya Tuhan, bukan cuma bilang Tuhan baik, Tuhan itu, tapi kita nggak berproses, kita nggak mau dibentuk Tuhan dan kita nggak dekat sama Tuhan. Nggak, kita menemukan hatinya Tuhan seperti orang pacaran, saudara. Harus ada dua yang connect. Nggak mungkin kita menemukan doang, dia menemukan doang. Ya sama aja kita nonton TV, oh ini gue menemukan ini, atau kita suka nih di artis nih misalnya TV, itu kita doang menemukan dia nggak menemukan kita. Tapi menemukan hati Tuhan, bicara harus ada connect, ada kiri kanan, ada dari Tuhan dari kita, harus ada connect. Nah itu menemukan hati Tuhan, kayak seperti menemukan barang nih, ketemu, harus ada connect gitu. Kita ketemu barang, barang itu juga kita pegang. Begitu juga dengan menemukan hati Tuhan, harus connect, ada hubungan yang connect, itu menemukan hati Tuhan. Berikutnya, udah mau habis kayaknya. Sudah selesai. Selesai ya? Oke, saudara kita kasih dalam Tuhan. Ini ada lagi. Nah ini setelah kita 3 poin itu di 1 Petrus 1 ya 16 dikatakan bahwa sebab ada tertulis kudusan kamu, sebab aku kudus. Dan berikutnya habis ya. Jadi tujuan akhirnya menambah poin daripada menemukan hati Tuhan. Sama lagi-lagi saya ambil contoh seperti orang pacaran. Kalau udah menemukan sama-sama hatinya, tujuannya apa sih? Menikah kan? Benar ya? Kalau kita udah menemukan hati Tuhan, ya tujuannya adalah kita dipersiapkan jadi mempelai, atau kita dipersiapkan supaya kita hidup kita berkenan, menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan. Bahkan pada akhirnya kalau kita pergi sana, kita udah punya janji Tuhan hidup yang itu kita jadi prosesnya panjang menemukan hatinya Tuhan. Nah setelah kita menemukan, itulah yang terjadi semua. Dari 3 poin ini kita mengucap syukur dan kita mau banyak belajar pada firman Tuhan hari ini. Oke, sekian saya mau tutup doa ya, Pak Bimo ya. Kita berdiri ya, firman Tuhan. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur untuk saat dan waktu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur Tuhan untuk setiap sharingan firman Tuhan-Mu. Tuhan, hamba bukan siapa-siapa dan hamba masih banyak belajar, tapi izinkan Roh Kudus tetap tinggal di tempat ini dan setiap pribadi yang ada Tuhan. Kalau kami keluar Tuhan, firman-Mu tetap melekat dan tinggal di hati kami. Kami menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan, pribadi yang mau baca firman Tuhan, mengerti, memahami isi hati-Mu, pribadi yang seperti Raja Daud yang memuji, menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Dan yang Tuhan, yang terakhir Tuhan, biarlah kami menerima Roh Kudus yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang menjadi penuntun atas hidup kami Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saat ini Tuhan, biarlah kami semua diberkati dan acara selanjutnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.
sengaja, baik yang tidak sengaja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengaku dosa kami dalam Tuhan. Kita katakan Allah yang adil akan menghapuskan dosa pelanggaran kami. Kami benar terbaik, kami siap untuk bekerja solusi hari. Sama-sama kita boleh bagi berdiaman Tuhan siang hari ini. Yuk, kita angkat roti di kepala kita. Jangan sepakat beriman sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku, agar aku hari ini menerima yang terbaik dari Tuhan. Tubuh kesehatan sempurna, tidak masuk rumah sakit, tidak sakit-sakitan, tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini, aku semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, karirku, usahaku diberkati Tuhan. Aku percaya hari ini dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami cipta yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus Kristus. Yang sudah mengucap syukur akan tubuh Tuhan hari ini, sama-sama kita anggur ke kepala kita dengan iman sepakat dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari kayu salib, yang kau curahkan bagi kami semuanya. Kami percaya hari ini dosa kami diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan, dijadikan baru, segambar, serupa dengan berapa. Kami percaya setiap organ tubuh yang sakit yang dialami oleh darah Yesus, kami percaya sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya hari Tuhan Yesus, tangan kami punya kuasa. Apa yang kami pegang, kami kerjakan, punya berhasil karena nama Tuhan. Mulut kami punya kuasa, apa yang kami doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mata kami punya kuasa, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan bersama kami. Telinga kami punya kuasa, kami boleh mendengar suara panggilan di surga. Kaki kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati. Hari ini kami percaya, hidup kami di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus hari ini. Berikan syukur bersama Tuhan saya Bapak. Terima kasih, mau beri yang terbaik hidup kami, dengan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau terima yang terbaik, kasih-Mu Bapa, lingkupi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir bersama kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan sehari. Lukas 15 berkata, jika Kau tinggal aku, firman-Ku tinggal, kamu mintalah, maka menerima. Ambil waktu sejenak, kau doakan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kerinduanmu sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Janji Tuhan, kita sudah menerima firman. Janji Tuhan, kita sudah menyatakan tubuh darah Tuhan. Janji Tuhan, minta, mau menerima. Diserahkan Tuhan, gerejamu, Living Appreciate Tuhan baik yang di Jakarta dan pos PKM yang di Solo Tuhan berkati. Dengan setiap umatmu boleh terus Tuhan makan hikmat, boleh terus rindu akan jamaah Tuhan, rindu firman Tuhan. Berdoa sungguh juga ada seorang anak kami Farel Tuhan. Tadi malam seorang ibu yang kami lain Solo Tuhan, anaknya Farel terlindas kepala Tuhan oleh truk Tuhan. Dalam keadaan kritis Tuhan, anak ini tidak punya role model keluarga Tuhan. Bapaknya kemana, mamanya sibuk bekerja Tuhan. Dia dalam keadaan mau terlindas kepala dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hari Tuhan, sekalipun dia belum kenal Yesus, kami minta Tuhan ICU Hermina Solo Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus, jumpai dia, beri kesempatan dia mendengar Yesus telinganya, beri kesempatan
kesempatan dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jumpai dalam kritis itu hari, sehingga ketika dia nanti boleh mengalami hal-hal yang lain Tuhan, dan dia kekuatan kami Tuhan, jika Tuhan izinkan dia kembali pada Tuhan, maka dia kembali pada pencipta Yesus Tuhan. Tapi kalau boleh Tuhan, luputkan dia dan namanya rahmat dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk istri Alan, yaitu Dina Lavitas Lumbangau, diberkat Tuhan hari ulang tahun, beri hikmat-Mu, jadi wanita yang Tuhan berjuang urusan bermahkota kemuliaan Tuhan, yang Tuhan pakai menjadi seorang istri, menjadi seorang penopang suami, untuk menjadi wanita yang Tuhan luar biasa. Berkati jika mereka punya kerinduan Tuhan, biarkan itu yang menjadi jawaban doa mereka Tuhan. Jawab doa mereka Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Sebentar Tuhan Yesus, kami yang memberikan persembahan kami sama Tuhan, zabah, mengupayakan seperti pesta untuk Tuhan. Bukan jumlahnya yang Tuhan inginkan, dan terusan kami untuk mengembalikan kewajiban kami sama Tuhan. Kita berkata tidak baik orang datang kepada Tuhan dengan tangan nanggung. Yang kami kerjakan Tuhan adalah bagian kami. Yang tidak bisa kami kerjakan itu bagian Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kalau memberi untuk Tuhan, kebaikan kanan memulihkan waktu Tuhan pasti. Amin. Walau kadang nggak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih atas Bapak Ibu hari ini telah hadir dalam menjadi berkat untuk kita semuanya. Informasi bahwa tetap Natal tanggal 21 Desember tidak di gereja. Kita seperti tahun lalu kita memberkati banyak orang-orang di luar, tapi tahun ini kita memberkati para jemaat kita yang membutuhkan, saudara ya. Karena ternyata kalau saya pikir begini, saya sedang lapar, tiba-tiba orang lapar dekat sama saya kasih makan. Saya mikir juga, kan saya lapar. Akhirnya gereja memutuskan untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan, karena ternyata 1 tahun kita berjalan lebih ini masih ada jemaat yang kekurangan. Kita ingin gereja berkat untuk jemaat juga. Dia Bapak Ibu yang berjemaat sama kita, kalau biar Pak bingung di WA saya aja, Pak saya kekurangan Pak, informasikan supaya kita bisa inventaris, ya kita list supaya gereja bisa memberkati Bapak Ibu. Kalau saya pikir masalah makan bukan bagian gereja, bukan Bapak Ibu. Tapi bagian tugas gereja adalah bagaimana memikirkan Bapak Ibu punya sembako, minimal ada uang Natalan saudara. Amin. Bapak Ibu doa terus kita pelayan kita baik di Jakarta, Pospek Solo, Pospek terus berjalan bersama Bapak Ibu ya. Harus di minggu ini yang kemarin saya ke Kalimantan berubah ke Solo. Kemungkinan besar minggu ini cuma doakan ya supaya saya sehat, kaki kepincang saudara. Ya supaya kita tetap kalau bahasa hari tadi adalah membuat hubungan. Ya, mendengar firman Tuhan, lalu menyembah Tuhan, lalu Roh Kudus. Ini bicara mengenai hubungan. Hubungan itu terjadi kalau ada bonding yang kuat. Kalau bonding contohnya, ada yang bilang suami dan istri, ya. Terus cuma gitu doang. Oh, berarti suami saya gitu. Oh, minta jatah kopinya belum dikasih pagi ini, saudara. Dibuatkanlah kopi.
Ma, apa? Keluar dingin nih, Ma. Oh, suami saya kedinginan. Oh, minimal dibuat Indomie rebus dulu. Tanpa diminta pun sudah tahu bahasa tubuhnya. Diberikan dengan Tuhan. Saya nggak pernah minta Tuhan berkati saya, enggak. Karena saya tahu Tuhan pasti berkati saya. Yang saya cuma doakan bagaimana proses kedepannya setiap program-program gereja bagaimana. Nah, saya bilang Bapak, tolong doakan saya diberkati. Kalau saya diberkati, pasti gereja akan terus berjalan. Amin. Kita doakan, sama-sama kita akan berdapat Tuhan sangat Bapak. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan, ajar Tuhan ajar. Kita boleh berdiri dan tutup ibadah siang hari. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajar Kau Tuhan, ajar Kau. Kami akan masuk pada bulan Desember bulan depan meninggalkan tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan di hadapan kami Tuhan banyak program-program gereja yang ke depan Tuhan Yesus. Kami letakkan dalam tangan Tuhan. Dengan kami tak beriman kami punya tempat ibadah yang lebih nyaman, yang lebih manusiawi, yang boleh bebas berfellowship, membangun hubungan dengan jemaat dan Tuhan. Berdoa sungguh diberkati setiap rencana kami Tuhan. Diberkati setiap umat-umat-Mu yang hari ini tidak hadir Tuhan. Ada beberapa keluarga yang tidak hadir. Kayak berdoa Pak Yosef, Dr. Philip, Juli, Yokio, diberkati Tuhan anugerah Tuhan sempurna. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Mary bersama anak-anaknya Tuhan diurapi diberkati Tuhan pelayanannya. Untuk Ai dan juga Dina diurapi Tuhan diberkati Tuhan. Pak Yosef pun diberkati Tuhan. Oma Vero tidak bersama kami pun diberkati Tuhan. Juga ada Mas Tio Tuhan yang sedang merawat Bapak di sore Tuhan. Yang minggu lalu mengalami kecelakaan dan mengalami stroke. Kemarin hamba-Mu telepon ke Bandung Tuhan. Berdoa sama-sama. Bersungguh-sungguh Tuhan bahwa pemulihan pada Tuhan boleh terjadi untuk Bapak Tuhan. Di usia 80 tahun tetap kuat, tetap sehat, tetap dalam anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tahun depan usia ditambah kembali Tuhan Yesus. Berdoa kembali Tuhan untuk keluarga di Solo Tuhan. Keluarga Pak Abraham sama tim yang ada diurapi Tuhan. Yang menjadi cara Tuhan membangun gereja Prosperi Tuhan. Living Musik Solo Tuhan diberkati Tuhan dalam usahanya, dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan juga Tuhan Yesus untuk Elia. Sekalipun dia bersama-sama kami Tuhan berkati dia dalam pelayanan Tuhan. Juga Dev dan istrinya diurapi Tuhan diberkati Tuhan. Septi pun diberkati Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan yang bagian dalam pelayanan kami diurapi diberkati Tuhan. Juga Eci Tuhan tolong jika bulan ini Tuhan kami tak beriman BTN rumah lunas dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak beriman ada jalan keluar setiap hutang-hutangnya itu adalah Bank Mega. Kami berdoa sungguh, dia tenang, dia rest, mengenal sungguh-sungguh sebab Allah yang sama yang menolong dia kemarin, Allah yang sama akan menolong dia hari depan. Bersama kedua pun diberkati. Terima kasih, Dr. Didin ucap syukur, Tuhan promosikan lebih tinggi jabatannya. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan, Hugo yang hari kami selalu ulang tahun Tuhan yang ke-6 tahun Tuhan Yesus. Berdoa sungguh mana Go? 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 Diurapi, diberkati Tuhan, jadi laki-lakinya Tuhan, berjuang kudusan, bermahkota bulan Tuhan, pandai cerdas, tidak boleh pelupa, punya masa depan indah bersama dengan Tuhan. Tuhan pakai masa depan Hugo pun di dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Nomi dan juga Stefan itu diurapi Tuhan, kami percaya Tuhan dan juga Tere, diurapi Tuhan. Biarkan setiap anak kami Tuhan menjadi tunas-tunas saya Tuhan. Biarkan mereka pun terpilih sempurna, jadi wanita-wanita Tuhan, berjuang kudusan, bermahkota mulia Tuhan. Mereka
masa depan indah bersama dengan Tuhan. Pandai cerdas, mereka punya masa depan indah, lebih indah daripada kami Tuhan. Mereka punya berkat lebih diberkati daripada kami. Mereka sekolah lebih tinggi daripada kami Tuhan. Mereka boleh bersukacita lebih daripada kami Tuhan. Saya percaya ketika anak gadisku itu Tuhan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih berkat Gabriel Tuhan, beliau diurapi Tuhan dalam pelayanannya, dalam setiap apa yang dikerjakan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan beliau pun diurapi dan datang dalam Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak Saudara, kami yang pulang berkat tempat ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami boleh beribadah dan menikmati kebaikan Tuhan setiap harinya. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan di depan Tuhan. Mari buka di depan Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa di sorga siang hari ini. Pulang terima berkat dari Allah Bapa, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak manis kepada Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan manis setiap intim yang erat dengan Roh Kudus menjadi kami semua menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik dan turun. Saya percaya pada hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Sama-sama kita katakan amin. Raja berlimpah-limpah hingga kesakitan tidak berlimpah. Tuhan mendengarkan dan menjawab